Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Anzani dan ini dia videoku. Di video kali ini aku akan share lagi materi dan juga latihan soal untuk tes TIU persiapan tes SKD CPNS tahun 2024 untuk subtes deret angka. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe. Dan ini dia di video kali ini. Latihan soal dan trik menjawab soal untuk soal TIU persiapan tes SKD CPNS tahun 2024 untuk subtes tes intelijensi umum deret angka. Sebelum ke latihan soal, di sini aku akan share dulu untuk materi singkat mengerjakan soal deret. Untuk tipe deret bilangan yang sering digunakan dalam tes, diantaranya pertama ada deret Fibonacci. Deret Fibonacci adalah deret bilangan di mana dua angka pertama merupakan angka awal yang nantinya akan dijumlahkan pada angka ketiga. Lalu deret tingkat adalah deret bilangan yang aturannya itu bertingkat. Deret tingkat relatif cukup sulit dibandingkan dengan tipe deret yang lain. Ada juga deret larik adalah deret bilangan yang terdiri dari beberapa subderet. Subderet dapat berupa beberapa larik. Deret kombinasi adalah deret yang aturannya merupakan kombinasi dari deret Fibonacci, deret bertingkat, dan juga deret larik. Adapun untuk contoh tipe-tipe deretnya, pertama di sini ada deret Fibonacci, teman-teman. Untuk contohnya di sini ada 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Nah, langsung ke bilangan yang ketiga, yaitu 3. 3 ini diperoleh dari kita menjumlahkan dua bilangan sebelumnya. Bilangan ke-1, ke-2 ini kita tambahkan. 1 tambah 2 hasilnya 3. Begitupun 5. 5 diperoleh dari penjumlahan bilangan sebelumnya, yaitu 2 tambah 3. Begitupun 8, 13, 21, dan seterusnya. Lalu ada pola penjumlahan atau pengurangan tetap. Kalau penjumlahan atau pengurangan tetap, ini contohnya yang penjumlahan 1 ke 5 itu ditambah 4. Lalu 5 ke 9 juga ditambah 4. Pola iramanya terus ditambah 4. Jadi maksudnya penjumlahan itu adanya penambahan sebanyak 4 ini yang menjadi beda setiap bilangannya. Lalu ada pola perkalian atau pembagian tetap. Kalau yang tadi adalah penjumlahan, bedanya kalau ini dikali. Contoh 3 ke 6 itu merupakan hasil dari bilangan sebelumnya, yaitu 3 dikalikan dengan 2. Begitupun 12 hasil dari 6 kita kalikan 2 juga, dan seterusnya. Lalu ada pola bilangan ganjil. Untuk bilangan ganjil, jadi isi bilangan-bilangan yang membentuk barisan ini berisi bilangan yang termasuk ke dalam kelompok bilangan ganjil. Begitupun untuk pola bilangan genap. Ada 12, 14, 16, 18 yang masuk ke kategori bilangan genap, dan ini sistemnya berurut ya teman-teman. Selanjutnya yang terakhir adalah pola bilangan prima. Kalau untuk pola bilangan prima adalah bilangan-bilangan yang masuk ke kategori atau kelompok bilangan prima. Sekedar mengingatkan, bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor pembagi, yaitu 1 dan juga bilangan itu sendiri. Selanjutnya untuk tips dan trik mengerjakan soal deret. Pertama, semakin banyak berlatih soal, maka teman-teman nanti akan semakin banyak variasi pola yang diketahui. Lalu yang kedua, biasanya pola yang diujikan itu bukan pola yang sederhana teman-teman, tetapi pola yang unik sehingga dibutuhkan kreativitas dalam pengerjaannya. Yang ketiga, harus cermat dan teliti. Terkadang kita melihat seolah ada dua jawaban yang memungkinkan, padahal sebenarnya tetap ya hanya ada satu jawaban yang benar. Lalu yang keempat, jangan terlalu berpikir rumit. Terkadang kita langsung memikirkan suatu pola yang rumit pada suatu soal, padahal polanya itu sangat sederhana. Dan biasanya untuk tingkat kerumitan soal itu bertambah pada soal-soal akhir. Dan yang terakhir, kerjakan soal yang kita anggap mudah terlebih dahulu. Dan ini paling penting, karena banyak yang terjebak oleh waktu, karena merasa ketika latihan bisa mengerjakan, tetapi ketika di soal kita malah jadi penasaran dan asik mengerjakan soal yang membutuhkan waktu lama. Jadi lebih baik kerjakan dulu soal yang dianggap mudah. Sebelum ke latihan soal, di sini aku mau kasih info dulu buat teman-teman yang membutuhkan private belajar untuk persiapan TIU CPNS ini. Aku buka kelas private, jadi
bisa perorangan atau mungkin yang mau per kelompok 3-5 orang juga boleh, bisa DM di Instagram aku di @v.anjani. Ini khusus untuk pembahasan PIU ya, mulai dari materi atau juga latihan soal. Jadi bisa request teman-teman sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Misalkan teman-teman hanya ingin satu pertemuan misalkan untuk membahas materi tertentu, itu juga bisa. Jadi untuk di video kali ini aku akan share ada 5 soal beserta trik menjawabnya. Langsung saja untuk soal nomor 1. Jika teman-teman mendapatkan soal seperti ini yang angkanya itu semakin membesar ya, di sini ribuan banget. Yang langsung teman-teman perhatikan adalah angka terakhirnya. Ini 9 terus ke 7. Nah, 39 tiba-tiba jadi ratusan. Oh, berarti pasti dia deretnya perkalian. Nah, dikali berapa? Teman-teman langsung aja buat perkalian. Perkalian 1 dengan 9 nih. 1 kali 9, 9. 2 kali 9, 18. Ujungnya nanti 8 gitu. 3 kali 9, ujungnya 7. Oh, berarti pasti kali 3. Jadi yang kita perhatikan adalah ujungnya ini nih. Kalau nilainya semakin membesar. Nah, berarti polanya pasti kali 3. Begitupun dari 117 ke 351. Kita cek lagi. 1 dengan 7. 1 kali 7, 7. 2 dikali 7, 14. Berarti ujungnya 4. 3 kali 7, 2, 1. Ujungnya pasti 1. Nah, ini juga ujungnya 1. Oh, berarti sudah benar nih. Pola iramanya itu pastilah dikali 3 semuanya. Kali 3, kali 3, kali 3. Berarti untuk ngisi ini pastilah nanti dikali 3 juga. Tapi, karena di pilihan jawaban, ujung-ujung bilangannya itu semua sama, maka teman-teman tetap harus menghitung secara realnya gitu, real perhitungannya. Berarti, ini kita kalikan. 9.477 dikali 3. 3 kali 7, 21. 3 kali 7, 21 dengan 3, 23. 3 kali 4, 12 dengan 2, 14. 3 kali 9, 27 tambah 1, 28. Isinya 28.431. Langsung ada nih yang A ya teman-teman. 28.431. Yang lain salah. Pasti jawaban yang untuk ngisi di sini ya, ini kan 28.431. Yang ini pasti 85.293. Untuk teman-teman yang penasaran, boleh dicek lagi. Kita dicek nih, 28.431 kalikan 3. 3 kali 1, 3. 3 kali 3, 9. 3 kali 4, 12. 3 kali 8, 24. Sama 1, 25. Ini 2. 3 kali 2, 6. Tambah 2, 8. Betul ya? 85.293. Jadi untuk soal nomor 1, jawabannya adalah yang A. Untuk teman-teman yang mau screenshot soal nomor 1 dan jawabannya, dipersilahkan. Soal nomor 2, masih soal deret. Di sini kebalikan dari soal yang pertama. Kalau tadi semakin membesar, semakin ke kanan, ini semakin mengecil ya. Jadi kalau misalkan dilihat nih, ada dari kiri ke kanan, ada juga dari kanan ke kiri. Kalau teman-teman dapat tipe soal seperti ini, maka fokuslah ke angka yang paling kecil nih, yang bisa dilihat untuk pola atau iramanya. Nah, berarti kita tadi kan dari kiri ke kanan. Sekarang kita balikan. Carinya dari kanan ke kiri. Nih, dari 2 ke 8. Berarti dikali 4. Ini dari kanan ke kiri ya. Lalu 8 ke 32 berarti dikali 4. Begitupun 32 ke 128 itu pasti dikali 4. Nah, sekarang yang dicari itu kan posisinya ada di kanan. Berarti harus dari kiri ke kanan. Kalau misalkan dari kanan ke kiri dia kali, berarti kebalikannya. Dari kiri ke kanan harus di apa? Bagi, teman-teman. Jadi nih, bagi berapa? Sama 4. Ini kali 4, di atas bagi 4. Ini juga bagi 4. Kita lihat nih. 32 kalau dibagi 4, betul ya, dapat 8. 8 bagi 4 dapat 2. Berarti di sini kita isi dengan 2 dibagi 4. Kita bisa tulisnya dalam bentuk seperti ini, 2 dibagi 4, supaya lebih memudahkan ya. 2 dibagi 4, masing-masing bagi 2. 2 bagi 2 dapat 1, 4 bagi 2 dapat 2. Jadi, 2 dibagi 4 tuh dapat 1/2. Langsung ada ya jawabannya yang C nih, teman-teman. Untuk cross check, satunya lagi di sini, kita tinggal bagi lagi. 1/2 dibagi 4. Ini 1/2 dibagi 4 itu sama aja dengan 4 dibagi 1.
1/2 kita buat jadi kali biar lebih mudah, tapi ini kita tukar jadi 1/4. 1 kali 1, 1, 2 kali 4, 8, jadi 1/8, betul ya? Maka untuk jawaban soal nomor 2 adalah yang C. Untuk teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 3. Kita tulis lagi di sini ada 124, lalu ada 248, lalu ada 252, 504, 508, 1016, 1020, dan 2 angka yang akan kita cari selanjutnya. Nah, kalau teman-teman misalkan melihat pola seperti ini kan beragam banget ya. Dari 124 ke 248, ini 4, ini 8. Berarti ada apa? Perkalian. Kali berapa? Kali 2. 4 kali 2, 8. 2 kali 2, 4. 1 kali 2, 2. Betul ya? Tapi, tinggal dilihat ini, teman-teman, dari 248 ke 252, dia nggak kali. Nah, berarti kita lihat 248 ke 52. Berarti ada apa? Penambahan. Sebanyak berapa? 4. Apakah boleh seperti ini, Kak? Boleh. Asal iramanya tetap. Jadi kalau ini kali 2 tambah 4, ini kali 2 tambah 4, kali 2 tambah 4. Seperti itu terus. Nah, kita cek nih. Betul atau tidak? 252 dikalikan 2. Betul ya? 504. Berarti, kita lihat nih. Ini berarti tambah 4. Ini kali 2. Ini tambah 4. Berarti di sini harus kali 2. 1020 dikali 2. 2040. Kita lihat, wah semuanya 2040 nih. Berarti tinggal nyari satu lagi yang ini. Berarti harus ditambah 4. Berarti tinggal yang ini 2040 ditambah 4. Hasilnya 2044. Yang mana? Ya, yang ini ya, yang C, teman-teman. Untuk teman-teman yang mau screenshot soal dan jawaban nomor 3, dipersilahkan. Soal nomor 4, kita tulis lagi di sini ada 12, lalu ada 9, 9, 8, 6, 7, dan 2 bilangan yang akan kita cari. Kalau teman-teman nemu deret seperti ini ya, jadi ini turun, 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 tiba-tiba ada naik. Berarti harus curigai, ini masuk ke dalam kategori bilangan lompat. Maksudnya bilangan lompat gimana? Kita lompati satu bilangan. Jadi 12 langsung ke 9. 12 ke 9 itu dikurang 3. 9 ke 6 juga dikurangi 3. Berarti 6 untuk ngisi bilangan ini, kita tinggal kurangin aja. 6 kurang 3. Berapa? 6 dikurangi 3, berarti dapat 3. 6 kurang 3 dapat 3. Ini juga biar lebih teman-teman paham nih. Ini kurang 3. Sekarang yang ini 9. 9 ke 8 kurang 1. 8 ke 7 juga kurang 1. Berarti 7 ke bilangan yang akan kita cari di sini tinggal kita kurangkan. 7 kurang 1 dapat 6. Jadi jawabannya adalah 3 dan 6. Yang mana? Ya, yang A. Untuk teman-teman yang mau screenshot soal dan jawaban nomor 4, dipersilahkan. Terakhir di video kali ini, untuk soal nomor 5. Kita tulis lagi ada 496, 472, 448, 424, ada 400, 376, 352, dan 2 bilangan seterusnya. Nah, teman-teman, ini semakin ke kanan itu dia semakin mengecil bilangannya. Berarti nantinya itu adanya pengurangan. Nah, pengurangan ini kalau misalkan dilihat ya, pasti dia tuh akan konstan pola iramanya. Maka, untuk melihat berapa pengurangannya, pilih bilangan yang paling mudah. Yang mana? Yang ini nih, teman-teman. Dari 424 ke 400, dia ada pengurangan sebanyak 24. Nah, apakah pola iramanya itu sama? Semuanya dikurang 24? Kalau iya, nanti di sini juga kita tinggal kurangkan 24. Dari sini ke sini, nanti hasil ini kurang juga 24. Nah, dengan pola seperti itu, kira-kira jawabannya yang mana ya, teman-teman? Apakah A, B, C, D, atau E? Hasil pengerjaan teman-teman boleh di-share ya, di komen. Teman-teman jawabnya apa?
Nanti aku lihat jawaban teman-teman dan aku spill jawaban untuk soal nomor 5 ini. Dan itu dia di video kali ini aku udah share ada materi singkat dan juga latihan soal plus trik menjawabnya untuk soal deret angka. Dan itu dia di video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe. Tunggu pembahasan lainnya seputar latihan soal dan trik menjawab soal TIU untuk persiapan tes SKD CPNS 2024 lainnya. Thank you udah nonton dan dadah!